Halo, selamat pagi saudara. Sabtu 3 Januari. Maksud kami selama 30 menit ke depan setiap hari kami sajikan beragam informasi dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Bersama saya Glenny Soktania hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama, pencarian korban longsor di Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat dihentikan sementara dan akan dilanjutkan hari ini. Hingga Sabtu malam, 10 orang ditemukan meninggal. BPBD Jawa Barat menghentikan sementara pencarian korban longsor di Bandung Barat. Dari 10 korban, 6 orang telah teridentifikasi dan 4 lainnya masih dalam proses. Pencarian korban rencananya akan kembali dilanjutkan hari ini mulai pukul 7 pagi. Pencarian belum akan menggunakan alat berat karena kondisi tanah yang masih labil. Sejauh ini catatannya 10 yang meninggal, 80 hilang, betul Pak? Sementara ini sementara ini 9 lah ya, 9 baru teridentifikasi 6. Jadi 4 masih 3 berarti ya? 10. 10, oke. 10 ya. 4 masih belum teridentifikasi, demikian. Oke, 10 tewas, 6 teridentifikasi, 4 masih dalam proses, 80 masih dicari ya Pak ya? Iya. Oke. Hasil asesmen kami, kemungkinan terjadi longsoran apabila kita menurunkan alat berat itu besar. Jadi kita menggunakan alkon dan manual. Sementara itu 400 warga terdampak dievakuasi ke posko pengungsian di kantor desa Pasir Langu Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu malam. Saat ini pengungsi membutuhkan obat-obatan dan juga selimut. Banjir bandang menerjang perumahan warga desa Penakir, Pemalang, Jawa Tengah pada Jumat malam. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Gintung yang berada di lereng Gunung Slamet. Banjir bandang membawa material kayu dan batu hingga merusak rumah warga yang berada di bantaran sungai. Akibatnya puluhan warga terpaksa mengungsi ke tetangga maupun kantor Kecamatan Pulosari. BPBD Kabupaten Pemalang masih melakukan asesmen dan pendataan akibat banjir bandang. Sebuah rumah di Temanggung, Jawa Tengah terbakar pada Sabtu pagi. Api diduga berasal dari sampah yang dibakar dan merembet ke bangunan rumah. Kobaran api menghanguskan rumah warga di Temanggung, Jawa Tengah. Kendaraan roda 2 yang tengah terparkir juga turut terbakar. Api dipadamkan 30 menit kemudian setelah 2 unit damkar diterjunkan ke lokasi. Diduga kebakaran disebabkan pemilik rumah tidak memadamkan api usai membakar sampah. Sisa bara api kemudian tertiup angin dan menjalar ke rumah. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Informasi lainnya, tim DVI telah mengidentifikasi seluruh korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Belusaraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Seluruh korban dinyatakan identik dengan data manifest pesawat. Kapolda Sulawesi Selatan menyampaikan tim DVI telah berhasil mengidentifikasi 10 korban kecelakaan pesawat. Dari 11 kantong jenazah yang diterima, seluruh jenazah korban kecelakaan pesawat berhasil dievakuasi, kemudian diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Tim DVI yang terdiri dari tim DVI Bidokes Polda Sulsel didukung tim DVI Pusdokes Polri, tim identifikasi Polda Sulsel, tim Pusiden Bareskrim Polri, dan Departemen Forensik dan Mediko Legal Fakultas Kedokteran Unhas telah berhasil mengidentifikasi
seluruh kru dan penumpang pesawat sebanyak 10 orang yang terdiri dari 7 kru pesawat dan 3 penumpang. PT Indonesia Air Transport sebagai perusahaan pemilik pesawat ATR 42500 memastikan seluruh korban akan mendapatkan hak asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain memastikan hak asuransi, perusahaan juga memastikan untuk terus melakukan pendampingan kepada seluruh keluarga korban, mulai dari proses pengambilan sampel antemortem hingga proses pemulangan jenazah korban kepada keluarga. Untuk pertanggungjawabannya perusahaan sendiri gimana Pak? Selesaikan, dari pihak asuransi akan menyelesaikan. Orangnya berapa? Bisa kami laporkan, jadi akan kami tetap mereka punya hak untuk asuransi. Sebuah longboat yang membawa 59 penumpang tenggelam di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. 1 orang meninggal dan 1 lainnya masih dalam pencarian. Longboat yang bertolak dari pelabuhan Desa Babang menuju Desa Pigaraja dihantam gelombang tinggi di perairan Desa Bibinoy, Kecamatan Bacan Timur Tengah pada Jumat sore. Data dari Basarnas, jumlah penumpang longboat sebanyak 59 orang. 57 diantaranya berhasil dievakuasi ke Puskesmas Bibinoy. Sementara dilaporkan juga seorang anak berusia 2 tahun meninggal. Sementara 1 orang pria dewasa saat ini masih dalam pencarian. Tanggal 23 Januari 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Speedboat berangkat dari Pelabuhan Babang tujuan Desa Pingaraja. Namun dalam perjalanan di perairan Desa Bibinoy, speedboat menghadapi cuaca yang buruk berupa angin kencang dan ombak yang tinggi yang mengakibatkan speedboat terbalik dan tenggelam. Kelangkaan gas LPG 3 kg terjadi di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung sejak sepekan terakhir. Sebagian warga terpaksa beralih ke kayu bakar. Sudah 1 pekan terakhir, warga Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung kesulitan mendapatkan LPG 3 kg. Kelangkaan memaksa warga mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan masak sehari-hari. Seperti yang dilakukan Siok, warga Kelurahan Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Ia terpaksa menggunakan kayu bakar sebagai pengganti LPG subsidi. Kayu bakar yang digunakan bukan berasal dari kawasan hutan, melainkan sisa-sisa pembuatan kapal dari kawasan Pangkal Arang. Balik zaman dulu lah. Gas susah ada? Susah gas kapot nyari kelilik nih. Nyari gas. Lah berapa lama, Bu? Lah seminggu lebih lah bayar gasnya. Warga berharap distribusi LPG 3 kg segera normal sehingga aktivitas rumah tangga tidak lagi terganggu. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah terus mempercepat rehabilitasi infrastruktur vital pasca banjir bandang di Aceh dan Sumatera Utara. Fase pemulihan kini difokuskan pada perbaikan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur agar pelayanan publik kembali normal. Pasca bencana Sumatera, aktivitas di SMKN 2 Karangbaru Aceh Tamiang belum kembali normal. Tak ada ruangan yang bisa digunakan. Kursi, meja, dan alat-alat pembelajaran juga rusak diterjang banjir. Pembersihan sekolah masih terus dilakukan oleh guru dan relawan agar siswa dapat kembali bersekolah. Perbaikan Puskesmas Aceh Tamiang juga terus berjalan. Pasca banjir bandang, layanan instalasi gawat darurat di Puskesmas ini masih belum berjalan. Begitu juga dengan pasien yang membutuhkan operasi kecil juga belum bisa ditangani karena keterbatasan alat medis. Suplai obat sejauh ini mengandalkan bantuan dari relawan dan dinas kesehatan. Segi alkes kami sangat kurang, terutama di bagian IGD.
Di IGD itu kalau untuk biasanya kami kan bedah minor bisa, hekting bisa. Ini mungkin karena pasca banjir alat sterilitator kami juga masih belum ada, jadi alat-alat itu belum steril. Sementara di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Menteri Dalam Negeri sekaligus Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 3 Provinsi di Pulau Sumatera, Tito Karnavian, memantau progres proyek pembuatan tanggul sungai sepanjang 10,5 km serta PLTA Sipan Sihaporas. PLTA Sipan Sihaporas memiliki peran penting sebagai backup pasokan listrik, terutama untuk wilayah Sumatera Utara. Ya, ini PLTA ini fungsinya sebagai backup untuk menambah tenaga PLN ya, jaringan listrik untuk wilayah Sumatera, utamanya tentu Sumatera Utara. Kemarin terdampak banjir dan mengakibatkan aliran yang sangat deras sekali, berikut kayu-kayu gelondongan lumpur yang menutupi banyak saya di sini. Dan alhamdulillah ini strukturnya bisa bertahan. Perbaikan demi perbaikan terus dilakukan untuk memulihkan kembali daerah terdampak bencana banjir bandang di Sumatera. Tak hanya menyasar perbaikan fisik, tetapi juga memastikan warga memiliki dukungan penuh untuk menata kembali kehidupan mereka. Tim Liputan, Kompas TV. Pemerintah Aceh membuat program Satu Data Aceh untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Selengkapnya hadir di Jurnal Nusantara. Gurihnya creamy latte, kalau belum coba, pasti nggak nyangka. Terbuat dari kopi Great Brazil dan susu New Zealand, bikin kopinya gurih. Iya, gurih. Penasaran kan? Coba deh, pasti nggak nyangka. Creamy latte, kopi latte, gurih. Asik promo, asik kemasan 2000. Kecap sedap, kedelai hitam spesial pilihanku. Makan sedap, makin mantap, cuma 2000. Beli 3 gratis 1. Kecap sedap kedelai hitam spesial, beli 3 gratis 1. Aku nggak khawatir ajak anak main di luar. Ada Nuvo Family memberi perlindungan two-step sehat. Dengan formula triple antibakterial, perlindungan menyeluruh 24/7. Percaya pada Nuvo Family, perlindungan 24/7. Wingscare. Gurihnya creamy latte, kalau belum coba, pasti nggak nyangka. Terbuat dari kopi Great Brazil dan susu New Zealand, bikin kopinya gurih. Iya, gurih. Penasaran kan? Coba deh, pasti nggak nyangka. Creamy latte, kopi latte, gurih. Bercanda, ketawa, komedi terus. Tapi setiap kita butuh kenyamanan, ada mie sedap ayam bawang resep baru. Manjakan dirimu dengan kenyal mie-nya. Bikin rileks suasana. Kuah gurih kemasan ayam kampung asli dan bawang goreng. Hangatkan dirimu dalam kenyamanan. Tambahkan ke dalam kehangatan. Cobain deh resep barunya mie sedap ayam bawang dari Wingspot. Back to reality. Pisang. Udah gak sabar makan Oreo ya? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Masak apa ya, Bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilkos. 1.000 jadi gudame bakar parape. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet. Beli 1 receng gratis kotak makan. Gurihnya creamy latte, kalau belum coba, pasti nggak nyangka. Terbuat dari kopi Great Brazil dan susu New Zealand, bikin kopinya gurih. Iya, gurih. Penasaran kan? Coba deh, pasti nggak nyangka. Creamy latte, kopi latte, gurih. Nuvo Family Body Wash ada kemasan 10.000. 200 ml cuma 10.000. 50% lebih hemat. Perlindungan 24/7. Yuk borok, nanti kehabisan. Mah, masih ada satu nih. Wingscare. Berpartisipasilah dalam konser amal Gitaris untuk Negeri. Donasi untuk pemulihan Sumatera. Nikmati kolaborasi para gitaris andal bersama teman-teman musisi tanah air. Serta penampilan apik deretan penyanyi ternama. Tonton acaranya dan scan barcode berikut untuk ikut berdonasi bagi pemulihan Sumatera. Konser amal Gitaris untuk Negeri, Senin 26 Januari, pukul 8:30 malam. Loh, di Kompas TV.
Saudara, warga Gampong Menusaraya, Kecamatan Merah 2, Pidijaya masih bertahan di pengungsian pasca banjir. Mereka berharap segera dipindahkan ke hunian sementara. Sudah 2 bulan, ratusan warga Gampong Menusaraya, Pidijaya terpaksa tinggal di tenda pengungsian. Rumah mereka tidak lagi bisa dihuni akibat lumpur tebal sisa banjir bandang 25 November lalu. Akses jalan menuju permukiman juga masih tertutup lumpur dan genangan air, sementara banyak rumah yang mengalami rusak berat. Warga berharap sebelum Ramadan bisa menempati hunian sementara. Setelah lebih dari sebulan di tenda pengungsian, beberapa warga di Aceh Tamiang kini menempati hunian sementara dengan lingkungan yang lebih layak dan nyaman. Sebagian mengaku lebih aman dibanding sebelumnya, namun beberapa keluarga belum terdaftar sebagai penerima Huntara, sehingga masih bertahan di pengungsian. Warga Dusun Pahlawan menyebut saat ini menunggu solusi agar warga bisa mendapatkan tempat tinggal di hunian sementara. Pemerintah Aceh membuat program Satu Data Aceh untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data yang akurat, terintegrasi, dan juga berkelanjutan. Program Satu Data Aceh terus diperkuat sebagai upaya membangun tata kelola pemerintah yang berbasis data akurat dan terintegrasi. Ada 3 jenis data utama yang bisa diakses, yaitu data statistik, data spasial, dan data keuangan. Ketiga jenis data ini digunakan sebagai rujukan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Dalam pengelolaannya, Bapeda Aceh berperan sebagai koordinator Forum Satu Data, sementara Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh bertindak sebagai wali data. Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Aceh berfungsi sebagai produsen data yang menyuplai informasi untuk dianalisis, divalidasi, dan dipublikasikan melalui portal Satu Data Aceh. Yang paling banyak diakses biasanya tergantung sesuai dengan keadaan. Kalau di portal Satu Data Aceh sudah tersedia 4.100 sekian data sheet, data statistik. Nah, yang tadi disampaikan terkait dengan banyaknya orang yang mengakses itu. Kalau sekarang kan kejadian bencana, jadi banyak sekali masyarakat maupun publik yang ingin mendapatkan informasi terkait dengan data-data bencana. Saat ini portal Satu Data Aceh telah menyediakan sekitar 4.100 data statistik dari berbagai sektor. Data kebencanaan menjadi salah satu yang paling banyak diakses untuk memperoleh informasi yang cepat dan akurat dalam situasi darurat. Bagaimana hari ini pemerintah Aceh dengan satu sumber data atau satu fitur data ini mencoba menyatukan berbagai versi data yang ada dari berbagai sumber yang ada, sehingga nantinya bisa menghindari kesulitan-kesulitan atau duplikasi-duplikasi dari data-data yang ada. Kedepan, pemerintah Aceh menargetkan pembangunan platform data terintegrasi hingga tingkat kabupaten kota, serta mendorong perluasan penggunaan aplikasi pendukung seperti Sigap yang saat ini baru digunakan 41% masyarakat Aceh. Tim Liputan Kompas TV, Banda Aceh. Kita bahas lebih lanjut terkait Satu Data Aceh terintegrasi untuk tata kelola pemerintah daerah dan pendataan kebencanaan bersama Kepala Dinas Kominsa Aceh, Bapak Edi Yandra. Selamat pagi, Pak Edi. Boleh dijelaskan sebenarnya bagaimana sistem kerja program Satu Data Aceh ini mulai dari pengumpulan, verifikasi, hingga pemutahiran data? Ya, terima kasih. Tentu sistem ini bekerja berdasarkan prinsip interoperabilitas dan standar data tunggal berdasarkan Perpres 39 tahun 2019 dan juga Permendagri nomor 7 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri. Ditindaklanjuti juga dengan Pergub Aceh nomor 22 tentang Satu Data Aceh. Adapun proses pengumpulan dan pemutakhiran data ini dihasilkan tentu oleh produsen data di setiap OPD yang kemudian diverifikasi oleh wali data
dan memastikan kesesuaian dengan standar data dan metadata yang kemudian dipublikasikan. Selanjutnya proses satu data ini mencakup data statistik, data spasial, dan juga data keuangan. Oke, baik, ada 3 data yang bisa diakses oleh masyarakat begitu. Jadi ada peran OPD juga untuk mengumpulkan dan mengumpulkan data ya untuk bisa ditampilkan di program Satu Data Aceh ini. Nah, mekanismenya seperti apa, Pak? Kapan data ini juga akan terupdate? Misalnya 1 tahun sekali atau bagaimana secara teknisnya, Pak? Ya, mekanismenya data ini kapan saja diakses oleh publik, ya kapan saja bisa. Jadi kemudian di mana OPD ini berperan sebagai produsen data, kemudian langkah-langkah OPD ini mulai dari pengumpulan data, penyusunan metadata, kemudian juga penerapan standar data, dan juga penyampaian data melalui menggugah, membagikan data melalui portal Satu Data Aceh agar dapat diakses oleh pimpinan dan publik. Selanjutnya juga ada mekanisme keseragaman dan validitas data, yang diantaranya langkah-langkah yang harus dilakukan oleh OPD, yaitu adanya forum Satu Data, di mana dilakukan pertemuan berkala, kemudian ada validasi oleh wali data, juga pembinaan statistik, dan interoperabilitas sistem, di mana menggunakan plafon berbagi pakai data yang terintegrasi, dan juga memastikan data yang sama digunakan oleh semua OPD hingga tidak ada perbedaan angka. Demikian. Oke, baik. Jadi ini memang peran OPD sangat penting untuk mengumpulkan data dan juga mensubmit data untuk bisa diakses oleh pemerintah dan juga publik untuk data-data krusial seperti pendataan darurat kebencanaan. Terima kasih Bapak Edi. Iya. Bapak Edi Yandra, Kepala Dinas Kominsa Aceh, telah bergabung di Jurnal Nusantara pagi ini. Sehat selalu, Bapak. Dan saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi di Kota Batu, Jawa Timur. Hadir Durian Fantasi atau Dufan, tempat wisata yang menawarkan pengalaman menikmati durian langsung di tengah kebunnya. Gurihnya creamy latte, kalau belum coba, pasti nggak nyangka. Terbuat dari kopi Great Brazil dan susu New Zealand, bikin kopinya gurih. Iya, gurih. Penasaran kan? Coba deh, pasti nggak nyangka. Creamy latte, kopi latte, gurih. So Fresh Citrus baru. Seger. Aroma citrusnya bikin badan seger terus. Anti enak. So Fresh Citrus dari lemon oil. Ada hot lock system, hangatnya tahan lama. Ger. Ini yang bikin badan gue seger terus. So Fresh Citrus, anti enak, badan seger bugar. Ger. Wingscare. Gurihnya creamy latte, kalau belum coba, pasti nggak nyangka. Terbuat dari kopi Great Brazil dan susu New Zealand, bikin kopinya gurih. Iya, gurih. Penasaran kan? Coba deh, pasti nggak nyangka. Creamy latte, kopi latte, gurih. Nuvo Family Body Wash ada kemasan 10.000. 200 ml cuma 10.000. 50% lebih hemat. Perlindungan 24/7. Yuk borok, nanti kehabisan. Mah, masih ada satu nih. Wingscare. Wow, dessert matcha dan vanilla. Dessert favorit kita. Guys, ada wangi dessert baru dari Fresh Natural. Matcha Twist. Wanginya chill and calming. So, I love it. Kalau ini Fresh Natural Frosty Vanilla. Wanginya so
creamy and rich. Wangi matcha Dan vanilanya wajib lo beli. You will love it. Rasa Natural Dessert Collection. Winscare. Gurihnya creamy latte, kalau belum coba, pasti nggak nyangka. Terbuat dari kopi Great Brazil dan susu New Zealand, bikin kopinya gurih. Iya, gurih. Penasaran kan? Coba deh, pasti nggak nyangka. Creamy latte, kopi latte, gurih. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Kompor gas. Stand Up Comedy Indonesia Season 12 segera di Kompas TV. Berpartisipasilah dalam konser amal Gitaris untuk Negeri, donasi untuk pemulihan Sumatera. Nikmati kolaborasi para gitaris andal bersama teman-teman musisi tanah air, serta penampilan apik deretan penyanyi ternama. Tonton acaranya dan scan barcode berikut untuk ikut berdonasi bagi pemulihan Sumatera. Konser amal Gitaris untuk Negeri, Senin 26 Januari, pukul 8:30 malam. Loh, di Kompas TV. Saudara pecinta durian kini tak perlu jauh mencari sensasi baru menyantap Raja Buah. Di Kota Batu, Jawa Timur, hadir Durian Fantasi atau Dufan, tempat wisata yang menawarkan pengalaman menikmati durian langsung di tengah kebunnya. Terletak di Jalan Abdul Ghani, Kota Wisata Batu, Jawa Timur. Tempat wisata ini mencoba menawarkan sesuatu yang baru. Mengusung konsep wisata Agro Durian Fantasi atau Dufan menjadi wisata edukasi serta kuliner. Memasuki lokasi, Anda bisa mempelajari buah durian mulai dari pembibitan hingga beragam jenis, baik lokal maupun durian impor. Yang menjadi andalan adalah pengunjung bisa menikmati durian di tengah kebun. Tentu saja hal ini menjadi pengalaman yang menarik bagi pengunjung, terutama mereka pecinta durian. Dodi, salah satu pengunjung, mengaku membeli dan menikmati durian bersama keluarga menjadi hal yang biasa. Namun menikmati durian sambil melihat buahnya di pohon menjadi pengalaman yang berbeda bagi keluarganya. Yang tidak kalah menarik adalah lokasi kebun yang berada di ketinggian Kota Batu, sehingga suasananya menarik serta disertai pemandangan yang indah. Pertama kali. Pengalaman pertama kali ini gimana, Pak? Ya menarik ya, ada edukasinya, ada macam-macam apukat, durian, dan yang paling penting ini bisa makan durian langsung ya. Jadi bisa menikmati betul wahananya. Pengelola tempat wisata menjelaskan wisata ini untuk memaksimalkan potensi yang sudah ada sebelumnya, yakni lokasi yang sudah dipenuhi dengan pohon durian dan alpukat. Selain durian, pengunjung juga dikenalkan pada beberapa jenis olahan durian, mulai es krim sampai permen durian. Kita membuat Dufan ini sesuai dengan konsep yang atau potensi yang sudah ada di sebelumnya, yaitu tempat ini sudah ada tanaman durian dan alpukat. Maka dengan potensi yang ada itulah Durian Fantasi ini dibuat. Bagi Anda pecinta durian, di lokasi ini Anda bisa menikmati durian mulai dari durian lokal hingga durian dengan kualitas premium yang harganya mencapai jutaan rupiah per buah. Tim Liputan Kompas TV Batu, Jawa Timur. Saudara, kami akhiri Jurnal Nusantara pagi ini. Tetap saksikan program Kompas TV lainnya. Dan jangan lupa, mulai 1 Februari Kompas TV pindah channel, satu langkah lebih dekat, satu langkah makin terpercaya. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate di Kompas TV, di televisi Anda di channel 11 pada perangkat TV digital atau set-top box. Saya Glenny Soktania, sampai jumpa.